Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohan Jawahir. Saya akan membedah buku tentang di bab 5 di bagian C, yaitu ada komunikasi bisnis dan negosiasi internasional lintas budaya. Oke, lanjut. Di sini ada persoalan globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dalam bisnis, yaitu dalam aplikasinya komunikasi bisnis atau bisnis membutuhkan alat yang bisa mendukung cara komunikasi itu, yaitu teknologi informasi atau informasi serta komunikasi yang terus bertumbuh bisa digunakan dalam aplikasi komunikasi bisnis bersamaan dengan kemajuan teknologi serta sistem informasi komunikasi tumbuh atau berkembang menjadi sesuatu bisnis tertentu. Di bagian A ini ada masalah infrastruktur, yaitu alat serta infrastruktur informasi dan komunikasi teknologi yang akan menggunakan anggaran sangat besar, yaitu alhasil untuk pelaku bisnis yang mempunyai sedikit modal menyebabkan minimnya pembangunan prasarana untuk menunjang komunikasi bisnis. Lanjut, di bagian B ada kemampuan menggunakan informasi dan komunikasi teknologi, yaitu meski sarana komunikasi bisnis sudah mencukupi, hambatan yang dapat saja timbul merupakan keahlian sumber energi orang dalam menggunakan sarana itu. Bisa jadi sedang terdapat sebagian pelaku bisnis yang belum sanggup memakai perlengkapan komunikasi dalam bisnisnya. Alhasil, meski perlengkapan yang dipakai merupakan perlengkapan dengan teknologi mutakhir, sekalipun bila manusianya tidak bisa melaksanakan atau memakai perlengkapan itu hendak jadi sia-sia. Lanjut, di sini ada kemampuan berkomunikasi, yaitu permasalahan yang sangat pokok dalam aplikasi komunikasi bisnis, baik dengan kedudukan teknologi informasi serta tanpa kedudukan informasi dan komunikasi teknologi itu. Permasalahannya yang pokok merupakan keahlian komunikasi dari orang itu sendiri. Bila seseorang mempunyai keahlian komunikasi yang kurang baik, hingga dengan cara otomatis aplikasi komunikasi bisnisnya senantiasa hadapi hambatan, walaupun sudah dibantu oleh adil teknologi informasi serta komunikasi. Metode orang itu mengantarkan informasi pada pihak lain seperti itu yang menjadi perihal yang sangat berarti untuk dicermati. Oke, selanjutnya ada ini dari topik utama juga, yaitu ada negosiasi bisnis internasional lintas budaya, yaitu berunding dalam bumi bisnis atau bisnis ialah mengenai terutama untuk mencapai tujuan. Perundingan merupakan tindakan orang adat yang berlainan akan memakai style atau perundingan serta pendekatan yang berkelainan. Perundingan ialah negosiasi antara beberapa pihak di mana di dalamnya ada cara yang disampaikan, menyambut serta pandai berunding. Tidak hanya itu, perundingan juga merupakan penawaran sukarela dari suatu cara interaksi yang dilakukan oleh kedua pihak untuk saling memberikan menyambut atas suatu yang ditetapkan dengan perjanjian bersama. Sedemikian itu pula dalam perihal perundingan alur adat atau budaya, adat dikonsepkan sebagai nilai serta norma bersama yang dianut di dalam komunikasi komunitas atau warga yang dapat mempengaruhi perundingan yang berjalan. Akibat ini didapat dari sikap negosiator yang bisa jadi saja berlainan bersumber pada adat yang dimiliki. Lanjut, ini nilai-nilai perundingan adat atau budaya bisa mempengaruhi cara perundingan atau negosiasi. Tiap-tiap pihak wajib mencermati pola komunikasi pihak lain, arah waktu serta sikap sosial itu. Untuk itu langkah-langkah yang butuh dilakukan dalam cara perundingan merupakan, yaitu ada nilai-nilainya, yaitu hindari meniru kebiasaan negara lain karena belum tentu sesuai dengan lingkungan sekitar, dan penyebutnya nama juga dipertimbangkan agar tidak dalam menyebutkan namanya
bentuk busana tidak selamanya membuktikan kesesuaian dengan metode berdialog serta metode menentukan ketetapan bahasa serta cara ucapan butuh dicermati serta dipikirkan dari wilayah mana negeri lain berawal. Dan ada juga negara lain lebih mengedepankan pada melakukan atau bergerak, tidak halnya dengan negara timur yang mengedepankan empati tertentu harus memberikan dulu kemudian berdialog, sebab seluruh itu bisa menghasilkan ikatan lebih kokoh selain dari sekedar beruntung. Ada lagi upaya merumuskan statement dengan simpel, tidak berubah-berubah serta normal, dan janganlah memperhitungkan seluruh pandangan adat merupakan serupa dengan cara penting. Di Jepang, ilustrasinya bertanya pada pihak lain yang lebih tepat dalam ambil ketetapan lebih berarti yang lainnya. Dan penentuan ketetapan peraturan berkomunikasi yang bekerja sama dengan pihak negeri lain tentu berlainan dengan interaksi antara negara yang berpihak pada kita. Dan yang terakhir ada hormatilah kebiasaan atau budaya negeri lain, karena kita tidak tahu bahwa budaya mereka bisa kita ambil sisi baiknya. Oke, itu saja pada buku dari saya di bab 5 di poin C di negosiasi bisnis lintas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti linknya nanti saya taruh di sini. Saya lupa soalnya. Terima kasih.